اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang semuanya di manasik umroh Piknik Halal Tour keberangkatan 25 Desember 2024. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya biasanya kami mengadakan manasik itu sepekan sebelum keberangkatan. Tapi qadarullah masya fa'al, kami mulai minggu depan sudah mulai persiapan karena kami ada event di depan. Kita ada event Muslim berdedikasi dari tanggal 21 sampai dengan 25 Desember 2024. Jadi karena panitia dakwahnya adalah teman-teman yang ada di piknik juga, dikhawatirkan nanti bentrok jadwalnya. Nah, tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa mengadakan manasik. Nanti untuk masalah persiapan segala macamnya juga akan kita bimbing secara detail. Dan untuk Ustadz pembimbing kita, itu adalah Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Beliau dari Jakarta, beliau memang concernnya adalah di bidang pendidikan keluarga Islami. Nah, beliau baru akan tiba di Medan itu nanti pada tanggal 23 Desember 2024. Nah, sambil menunggu beliau ya, nanti kita jumpai tanggal 23 Desember. Kita minta tolong kepada guru kami Ustadz Fadil Hafizullah Ta'ala dan alhamdulillah beliau bersedia. Jadi beliau di sini akan coba menerangkan gambaran secara umum mengenai apa itu ibadah umrah dan tahapan-tahapannya, rukunnya, kemudian ada wajib umrahnya apa, kemudian nanti juga kita akan praktek ya. Tapi Bapak Ibu perlu juga kami sampaikan bahwasanya Bapak Ibu nanti dalam tata cara pelaksanaan tidak usah khawatir, karena ini biasanya yang banyak terjadi sama jamaah kami, terlalu khawatir berlebihan. Intinya dibawa kalem saja, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kemudahan kepada Allah. Salah satu kemudahan yang mungkin nanti bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu saat ini sudah menerima kantong warna hitam, di dalamnya itu ada audio. Ya, audio yang mana Bapak dan Ibu nanti itu akan kami serahkan di Kuala Namu Airport dan nanti akan kami kutip 2 hari sebelum kepulangan ke Indonesia. Dan ini audio menjadi tanggung jawab Bapak Ibu ya, walaupun bendanya kecil karena memang bendanya itu lumayan susah nyarinya. Jadi satu audio itu harganya 1 juta rupiah. Jadi kami mohon ditanggung jawabi sampai nanti kami kutip pulang, termasuk pada pagi ini. Pagi ini nanti kami akan kutip setelah kita praktek manasik di luar lapangan ya. Nanti waktu berangkat kami kasih di Kuala Namu, kemudian nanti kami kutip lagi di Mekah ya setelah kita selesai City Tour Taif ya. Baik Bapak Ibu, perlu kami sampaikan hari ini kita punya 3 acara ya, 3 agenda. Yang pertama nanti kita akan ada penjelasan secara teori mengenai ibadah umrah sendiri. Kemudian nanti Ustadz Fadlan juga akan mengajak Bapak dan Ibu para jamaah untuk praktek ya. Kemudian setelah praktek kita nanti akan duduk kembali ke sini dan saya akan menerangkan apa-apa saja yang bakal kita laksanakan nanti selama di 2 kota suci, di Madinah dan juga Mekah. Kemudian acara kita ketiga adalah makan ya. Karena kan habis praktek lapar ya, habis jalan lapar, panas segala macam, cakap-cakap, kosong perut kita isi. Nah, habis itu selesai itu kita bubar. Bagi yang mau langsung bubar setelah makan siang juga nggak ada masalah, tapi bagi yang masih mau nanya-nanya seputar teknis dan lain-lain setelah makan siang juga tidak ada masalah. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperlama waktu supaya kita bisa langsung praktek, karena kan nih mataharinya masih agak enak lah kalau jam 8 ya, makanya Ana minta kita on time dan Masya Allah semoga ini tanda-tanda kebaikan nih jamaah Desember nih. Karena baru kali ini on time, luar biasa Masya Allah, Alhamdulillah. Jam 8.05 sudah muncul Ustadz. Biasanya kalau Anda bilang on time ya Bapak Ibu, on time. Jam 8.30 datangnya. Kita mulai jam 9, Masya Allah. Semoga ini tanda-tanda kebaikan nanti sewaktu kita kumpul juga
di Madinah dan Mekah untuk nunggu bus juga on time-nya seperti ini. Baik, tanpa memperlama waktu, langsung saja kepada guru kami Ustadz Fadlan Hafizullah Ta'ala. Falyatafaddal maskur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia, yang dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas kita dan menjalankan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para calon jamaah umrah. Ya, mungkin di sini ada sebagian yang sudah pernah melakukan umrah, ya, atau yang sebagian baru pertama kali. Yang harus kita pahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang umrah itu sendiri, ya, ibadah umrah itu. Jadi ibadah umrah itu pada dasarnya adalah kita berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Melakukan ibadah-ibadah, ritual ibadah. Yang ibadahnya itu telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ibadahnya itu telah ditetapkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ke Mekah itu, ke Baitullah, melakukan ibadah bukan sembarangan ibadah, tetapi ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadahnya itu ringan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ringan, betul-betul ringan. Tapi pakai tenaga. Pakai tekad. Karena kalau nggak pakai tekad, nggak pakai semangat, bayangin tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, dan itu jaraknya lumayan bikin kita capek, hampir 12 kilo, hampir 12 kilo sa'i itu. Kalau yang masih muda oke lah, tapi yang sudah berumur, jadi pada dasarnya umrah itu ibadah yang ringan. Maka harus kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita ingin mendalami ibadah umrah tersebut, agar kita itu semakin semangat, semakin terpacu adrenalinnya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui dulu keutamaan umrah. Biar Bapak-bapak Ibu ini sebelum berangkat semakin berdoa kepada Allah agar bisa sampai ke sana. Ya, karena kita nggak tahu, kita sudah niat, tapi ya umur siapa yang tahu, kan seperti itu. Nah, maka keutamaan yang pertama adalah sebagai pelebur dosa. Ya, Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang kedua itu bagaikan dapat menghapus dosa. Bayangin, kita ibadah dapat menghapus dosa. Kemudian yang kedua adalah menghapus kefakiran. Rasa miskin itu akan dihapuskan. Bukan, pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
menghapus, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kefakiran itu bukan berarti Allah menjadikan kita kaya, tidak. Ini yang sering pahami. Maka mereka terpacu untuk umroh, nyatanya nggak kaya-kaya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasa kefakiran di dalam jiwa tersebut. Jadi dia terus merasa cukup. Terus merasa cukup. Bukan umroh sekali, oh kata Ustadz supaya kaya. Dijalaninya sudah umroh pulang makin seret. Enggak betul nih, tidak. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati seseorang itu dari rasa fakir, rasa miskin, keluh kesah. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang bisa Bapak Ibu. Kita banyak melihat orang yang banyak duit tapi tak mau berangkat. Saya yakin di sini sudah ada sebagian orang yang ngumpul duitnya. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia kumpul agar bisa berangkat. Ya. Kemudian yang keempat adalah doa yang mustajab. Di sana ya kita ketahui adalah salah satu tempat berdoa yang mustajab. Maka sayang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah sampai di sana, kita doanya cuman ala kadar. Cukup-cukupan udah, kayaknya udah cukup doa, jangan. Perbanyaklah berdoa Bapak Ibu. Karena di sana tempatnya mustajab. Ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ya, ketika kita sholat di Ka'bah, ya di Mataf itu tempat tawaf. Kemudian ketika kita sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, tempat kita berdoa di sana. Waktu-waktu yang mustajab juga kubail antara adzan dan iqamah. Ya. Jadi sayang kalau kita sampai di sana nggak banyak berdoa. Ini terkadang, maaf cakap Bu ya, Pak. Kita umrah, yang bikin berat itu apa? Mikirin oleh-oleh untuk yang kita tinggal. Itu yang bikin berat. Kita kesana kan mau ibadah. Maka fokuskan. Berdoa sama Allah. Baik, itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tentang keutamaan umrah. Nah, adapun rukun, ya, rukun di dalam umrah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada berapa? Ada 4. Ya, sebagian ada yang mengatakan 3. Tapi kita ambil 4. Yang pertama adalah ihram. Ya. Yang pertama adalah ihram. Kita lihat dari daftar isi dulu. Yang pertama adalah ihram. Ihram ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ialah kita mengambil niat atau memasang niat di miqat dengan melaksanakan menjaga diri kita ini dari larangan-larangan yang dapat membatalkan umroh kita. Itu namanya ihram. Nah, kita jamaah Indonesia itu miqat kita adalah Yalamlam. Ya, Yalamlam. Biasanya Bang Jiang dari Madinah dulu ya. Nah, kalau dari Madinah berarti miqat kita di mana? Ya, Bir Ali. Nah, seperti itu. Ya. Jadi rukun yang pertama adalah ihram. Ketika kita ihram di situ, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya. Kita memakai pakaian ihram.
Ya, sebelum kita memakai pakaian ihram, kita harus berniat dulu. Apa niatnya? Ya, labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan. Ya, di sini tidak ada yang badal kan? Atau nanti akan disampaikan sama mutawifnya. Tapi untuk kita yang pertama adalah labbaika umratan atau labbaikallahumma umratan. Baik. Itu niatnya. Ini jangan sampai lupa. Ya, kalau nggak dibaca berarti batal. Nggak sah dia. Baik ya. Jadi jangan hanya sekedar pakai-pakai dah sekarang berangkat, tidak. Jangan terburu-buru. Pak, Bu, banyak jamaah itu yang terburu-buru. Santai aja. Ya. Insya Allah ditunggu nanti sama tim. Kan seperti itu. Ya. Jadi yang pertama adalah niat tadi untuk membaca labbaik Allahumma umratan. Kemudian apa? Memakai kain ihram bagi laki-laki. Bagi perempuan memakai pakaian yang biasa dia pakai, yang penting menutup aurat dengan sempurna. Ya. Laki-laki memakai pakaiannya jangan yang berjahit. Maksud yang berjahit di sini adalah yang membentuk tubuh. Ya, yang membentuk tubuh. Tekstur tubuh. Itu maksud yang berjahit. Kalau di sini lebih lengkap di sini. Lihat di halaman 9. Ya. Nah, ini dilarang saat ihram. Nah, pakaian, kemeja, kaos itu kan berbentuk. Itu yang dimaksud dengan jahitan. Kemudian potong kuku. Nah, maka Bapak Ibu memotong kukunya kapan? Sebelum. Nah, kemudian pakai topi laki-laki. Bagi akhwat perempuan cadarnya dibuka. Ya, ketika dia sudah ihram, niat ihram, maka cadarnya dibuka. Dan jangan pakai sarung tangan. Kaos kaki pakai. Ya. Nah, laki-laki pakai parfum, sama juga akhwat pakai parfum. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kapan memakai parfumnya? Sebelum kita mengambil ihram. Ya. Dan jangan diakali Bapak Ibu. Dan jangan diakali. Bagaimana cara mengakalinya? Dari rumah, kain ihramnya itu dilumuri pakai minyak wangi. Tidak. Tidak boleh. Yang boleh itu kalau kita mau ngakalinya sebelum kita berangkat ihram, ya ngambil ke mikot, di badan kita pakai minyak wangi. Ya. Kalau kita sudah ngambil mikot, kemudian sudah berniat kita, oh lupa pakai minyak wangi di badan, pakai minyak wangi ban. Tidak boleh. Paham Bapak Ibu? Ya. Kemudian pakai sepatu, jangan pakai sepatu, pakai sendal. Makanya bawa sendal. Ya. Merusak tanaman, berburu itu tidak boleh. Nah, jadi rukun yang pertama itu adalah ihram. Baik, rukun yang kedua adalah tawaf. Di halaman 11. Nah, tawaf ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun doa-doanya nanti di sana aja kita praktek supaya cepat. Ya. Jadi tawaf dimulai dari Hajar Aswad.
Ya, ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah sa'i. Ya. Sa'i ini dari Safa ke Marwah di halaman 21. Doa-doanya juga akan kita praktekkan langsung nanti di sana. Ya. Kemudian tahallul. Rukun yang keempat. Ya. Nah, tahallul Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini juga jangan sampai terkecoh, khusus ibu-ibu, para wanita. Ya, apa? Karena di sana banyak yang menawarkan ketika kita keluar dari sa'i, tempat sa'i, itu banyak yang menawarkan gunting dan banyak yang menawarkan untuk tahallul di sana. Boleh atau tidak? Tidak boleh, Ibu. Kenapa nggak boleh? Rambut adalah aurat. Rambut adalah aurat bagi bagi perempuan. Rambut itu adalah aurat. Maka bagi ibu-ibu jangan khawatir. Jadi di mana kami tahallul, Ustaz? Di hotel masing-masing silahkan. Enggak mesti di Ka'bah atau di daerah Masjidil Haram. Masih di hotel sepakat ibu-ibu ini, jamaah ini, yuk kita bareng-bareng tahallul. Di mana? Di hotel. Yang satu kamar. Potong. Lebih terjaga. Sah. Bapak-bapak diusahakan licin. Ya, diusahakan licin. Kalau nggak licin nggak masalah. Hah? Nanti Bang, sisi pertanyaan ada nanti kan? Ya, diusahakan licin. Tapi kalau nggak licin, sisir 2 sisir nggak masalah. Tetap sah dia. Tapi kan Nabi SAW mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik aku, kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu haji, umrah, botak licin. Ya. Sayang Ustaz, rambut nih. Lucu saya botak. Kembali lagi. Kita ke sana untuk beribadah. Rambut bisa tumbuh. Tapi sekali lagi anak katakan, kalau nggak licin ya nggak masalah. Seperti itu. Nah, itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kembali sedikit berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan. Di halaman 11. Hal-hal yang diperbolehkan di halaman 11. Pakai cincin, nggak masalah. Ya. Tapi laki-laki jangan pakai emas. Memang pada dasarnya nggak boleh. Ya. Cincin besi silakan. Kacamata nggak masalah. Sabuk, ini yang sering ditanyakan bagi jamaah laki-laki. Karena mungkin nggak kuat ikatan gulungan kainnya, jadi dia pakai sabuk. Kan itu berjahit, Ustaz. Maka saya katakan tadi, yang namanya berjahit itu adalah yang membentuk tubuh. Maka ikat pinggang, sabuk itu bukanlah pakaian. Baik. Bawa dompet, ya, masalah. Jam tangan, ya, payung, perban kalau seandainya luka, nggak masalah. Siram kepala, nggak masalah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Baik, langsung pertanyaan atau langsung gimana, Bang? Oke. Nah, itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi
Di dalam umroh cuma 4 rukunnya. Nah, yang ini yang harus kita jaga. Kalau rukun tidak kita lakukan berarti nggak sah. Ya, Bapak harus ulang lagi. Harus berangkat lagi Bang ya? Enggak. Minta tolong sama panitia nanti, kalau memang Bapak ketinggalan rukunnya atau ada masalah, saya enggak ini, saya enggak itu, saya mau ulang umroh saya, nanti diantarkan ya, tapi kayaknya nambah lagi biaya Bang ya. Nah seperti itu. Maka jangan sampai ketinggalan ini Bapak, 4 ini. Baik, oke, supaya makin mantap kita langsung ya, karena supaya enggak panas sekali nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, sebelum kita masuk untuk praktek, mungkin Ustadz akan mempraktekkan cara memakai kain ihram dulu ya Ustadz ya. Pada saat Bang Iqbal tolong dibantu, dan yang ibu-ibu silakan dibuka dompetnya yang warna hitam, bukan dompet pribadi nih, dompet yang hitam tadi, diambil audionya, dipasang, nanti dibantu sama tim kita. Tolong tim piknik bantu pasang audio buat ibu-ibu, yang bapak-bapak mungkin yang belum bisa pakai kain ihram akan bisa dipraktekkan oleh Ustadz. Oke, ya. Jadi kainnya sama, ya. Namun ketika sudah dipakai itu nanti berbeda namanya. Ya. Kalau yang kita pakai di bawah itu namanya izar, sarung jadinya. Ya. Tapi kalau satu lagi yang kita pakai di badan itu namanya rida. Rida itu penutup badan, ya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita ambil salah satu kainnya. Kita buka. Ya, seperti kayak pakai anduk Pak dulu. Kayak pakai anduk. Ya. Dibentangkan seperti ini. Sama aja Pak. Dia bebas. Besarnya sama. Ya. Seperti kita mau pakai anduk dulu, bentangin seperti ini. Baru lipat 2, ujung sama ujung. Temukan ujung sama ujung Pak. Oke. Nah, ditemukan dulu ujung sama ujung. Jangan dilangsung dulu Pak, jangan dulu. Oke. Dah, temukan ujung sama ujung. Kita tarik gini, tarik tengah. Jadi dia gini. Oke. Udah? Udah dibuat seperti ini. Yang sebelah kiri Bapak lipat. Lipat. Yang sebelah kiri Bapak lipat. Oke. Nanti saya akan jelaskan yang lain kalau memang ini agak ribet. Dah. Yang sebelah kiri dilipat, sudah seperti ini. Yang sebelah kiri Pak, sebelah kiri. Sebelah kiri Bapak mana? Kiri. Kanan beliau Ustaz. Oh. Kan kiri Ustaz. Oh iya. Sebelah kanan. Oke. Iya. Usahakan yang kayak gini nih di kanan. Yang apa ini? Usahakan di kanan Pak. Afwan. Usahakan ujungnya ini di kanan. Sudah? Oke. Dah? Dah? Baru yang kiri tadi dilipat. Oke. Udah dilipat Pak? Dah? Setelah itu yang ini satu sisi lipatkan ke dalam. Kenapa dilipat ke dalam? Karena supaya menambah ketebalan di bagian belakang. Karena laki-laki kan tidak pakai apa-apa.
Ah. Nggak mesti. Nanti saya akan ajarkan yang gampangnya. Ini saya ajarkan yang lebih lebih menjaga keamanan karena laki-laki tidak pakai apa-apa, Pak. Ya. Kita kan nggak pakai apa-apa kan di sana kecuali pakai ini. Seperti ini. Dah. Kalau kita lipat seperti ini agak ke dalam, dia lebih menjaga bagian belakang. Lebih menebalkan bagian belakang. Nah, satu ini baru lipat ke depan, ini dilipat seperti ini. Jadi bagian depan lebih tebal dan bagian belakang pun juga tebal. Barulah kita gulung. Insya Allah kuat. Dah? Seperti itu bapak-bapak. Jadi bapak ngangkang pun dia tetap dua lapis. Ya. Seperti itu. Oke? Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, pada dasarnya Bapak-bapak, ini senyamannya kita di mana? Ya, cuman kan saya ngajari yang biasa saya pakai dan menurut saya itu lebih menjaga aurat kita. Depan lebih tebal, di belakang pun juga tebal. Saya ulang. Sudah temu ini? Lipat dulu yang pertama sebelah kiri. Ini baru satu sisi yang ini lipat ke dalam. Sudah dilipat ke dalam, udah masuk dia. Ini masuk ke depan. Dalam seperti ini. Ini maaf Pak ya, kalau dia agak gemuk memang agak susah. Ini maaf. Ya, mohon maaf Pak. Kalau dia agak gemuk memang agak susah, nggak dapat dia kainnya. Karena baru juga nampak ini. Iya. Keluar. Iya. Dia kan seperti ini. Nah, ini masuk ke sini. Ini dilipat dulu. Dah. Yang satu sisi dimasukkan ke dalam. Memang cara pemakaiannya beda-beda Bapak Ibu. Ibu kalau jumpa mutawif yang lain beda lagi. Karena senyamannya mereka. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau simple ya nggak masalah. Tinggal kayak mana Ibu pakai sarung. Lipat-lipat jadi. Gini. Jadi. Kan? Jadi gini Pak. Udah? Ini kanan. Gak apa-apa. Kalau yang tadi bapak ngangkang pun dia aman. Dia 2 lapis sudah, depan belakang 2 lapis. Ya, seperti ini. Nah, ini dalam nih, satu sisi masukkan bagian dalam. Baru ini lipat. Nah, yang ini dikedepankan dia. Baru digulung. Usahakan kalau yang nggak mau gembung di depan, gulungnya merata. Metode baru. Kenapa? Pakai lebih tadi kayak macam. Sudah, aman ya Pak? Nah, insya Allah kalau udah seperti ini Bapak, nggak perlu pakai ikat pinggang. Ya, nggak perlu pakai ikat pinggang. Bapak nanti mau ngangkang gini pun nggak masalah. Dia terjaga insya Allah. Depan tebal, ya, ada penjaganya. Di belakang pun juga agak tebal. Seperti itu. Ya, nah ini dia namanya izar. Ya. Nah, izar ini Bapak jangan sampai turun pusat. Usahakan di atas. Karena aurat laki-laki pusar. Ya. Jadi letak dia di pusar, menutupi pusar. Sudah? Oke. Kita ambil yang satu lagi.
Dah? Ini namanya kalau sudah kita pakai namanya rida. Ya, terserah Bapak. Mau dia nampak pikniknya terserah, tapi depan belakang nih kan. Tapi usahakan nampaklah pikniknya. Ya. Iya, jangan pula dia di dalam gitu kan. Nah. Iya, biar tahu dia. Buat aja deh kayak ini, Pak. Dah, letakkan di bahu dulu. Sama rata. Udah? Ini cara gampangnya dulu saya kasih ya. Kalau mau simple, Bapak nggak mau ribet, biasa. Udah, tinggal kayak gini. Yang sebelah kanan, lempar kanan saja. Tangan kita ke bawah. Nih. Nah, dah, jadi dia. Ini yang simple. Ya. Iya, kalau pas, betul Pak. Bapak sholat saat ruku, jatuh dia. Nanti pas ruku gini-gini. Kasihin yang sebelah. Ya. Jadi, kalau kita mau agak sedikit rapi Bapak, lihat. Ya. Yang sebelah kiri dulu kita lakukan. Keluarkan dulu tangan Bapak yang sebelah kiri. Udah? Kemudian kita gulung sedikit supaya rapi aja nih. Ini kita gulung sedikit supaya rapi nampak di sini. Yang ini biar kanan biarnya dulu, nggak usah. Udah? Setelah itu ukur yang ujungnya ini, ujung kain diukur supaya nggak ketat kali dia. Diukur kira-kira agak longgar, lipat dia, selipkan di bagian sarung tadi. Masukkan. Nggak apa-apa. Nah, udah? Udah Bapak selipkan di sini, dah, baru yang kanan kita mainkan. Keluarkan tangan Bapak. Dah? Sudah keluar dia tangan Bapak seperti ini, kita mainkan lagi yang kita lipat sedikit atasnya ini supaya rapi di leher kita. Dah? Baru ujungnya ini kita ukur juga supaya nggak ketat kali, nggak tercekek kita. Ya, kita ukur sedikit, kita renggangkan, kita selipkan lagi di pinggang. Iya, di pinggang sarung tadi. Jadi dia Bapak. Jadi. Bisa? Kita ulang. Oke? Jadi coba. Udah? Ini cara yang agak agak rapi lah istilahnya, supaya nggak bolak-balik ketika Bapak tawaf, ketika Bapak sa'i, lempar sana, lempar sini. Kalau orang yang di sana Bu, Pak, orang ya bukan orang Indonesia lah kan, mereka gini aja. Jadi Bapak Ibu yang belum umroh jangan heran, gini aja mereka. Nah. Punggungnya nampak, ya perut pun nampak nanti. Kalau kita kan agak menjaga ya kan, supaya enggak, ya namanya orang Indonesia ya kan. Betul. Seperti itu. Oke, saya ulang. Letak dia sama rata Bapak di punggung, dah. Kita mainkan dulu sebelah kiri, keluarkan tangan Bapak sebelah kiri. Sudah? Supaya agak rapi sedikit di leher, agak tebal dia, kita gulung sedikit. Dah? Nah, ujungnya ini, kan ada ujung nih. Nih. Ya, yang kiri dulu. Dah? Kita gulung sedikit. Kita ukur supaya nggak terlalu tercekek. Kita lipat. Nah, gini caranya. Kita lipat ujung ini, masukkan dia, selipkan sebelah kiri. Jadi dah seperti ini. Gini jadinya. Oke.
Udah? Di sini di pinggang ini sarung. Oke, sudah jadi. Sebelah kiri, yang kanan kita lagi. Keluarkan dulu tangannya. Gulung dia sedikit supaya rapi, agak tebal. Udah? Baru selipkan di pinggang sebelah kanan. Sama, kasih dia jarak supaya nggak tercekek kita. Udah jadi, Pak. Aman, Bapak mau sholat, takbirnya tidak terlalu kayak gini. Bapak ngangkat, takbir, aman. Pas sholat Ustaz ya. Iya, pas sholat. Kemudian, sudah, kalau udah jadi seperti ini, kalau Bapak mau ittiba nanti ketika tawaf, tinggal keluarkan. Dah, ini nggak bakal copot, Pak. Kan sebelah kanan kan? Itibaknya. Udah selesai tawaf, masukkan lagi tangan kita. Naikkan dia. Seperti itu. Udah selesai. Pak, coba bantu Bapak. Ya? Bisa, Pak. Bantu Bapak. Bantu Pak. Biasa, Pak, nggak apa-apa, Pak. Pertama-pertama, ya. Kembali lagi senyamannya Bapak pakai ridaknya. Ya. Kalau Bapak ada ikat pinggang tadi, lebih gampang. Gini kan aja, kanan kiri. Tapi usahakan yang kiri dalam ya, supaya nanti itiba enak. Dah, ikat pinggang. Jadi dia seperti ini. Kalau ada sabuk atau ikat pinggang tadi, ya. Nah, baru pasang ikat pinggang sini, tep, klip dia, jadi. Seperti itu. Hah? Nanti dipasang Oh iya, sama tim kita, Pak. di sana pasti diajari, Pak. Nah, ya, ini dia. Nah, kita pakai Ustaz. Bisa, Pak? Oke, kita praktek ya. Jadi selama Bapak Ibu menuju dari Bir Ali menuju ke Baitullah, Ibu Bapak terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang. Terus diulang. Boleh diselingi dengan bertasbih, bertahmid, ya, bertahlil, silahkan. Ya, kalau nggak paham itu atau nggak tahu, ucapkan talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus itu adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Bapak Ibu menuju pintu Masjidil Haram. Ya, pintu Masjidil Haram. Kita ke sana ya. Terus diulangkan, Bu, dengan suara keras bagi laki-laki. Adapun perempuan suara pelan saja, ya. Karena apa? Itu tadi Bapak Ibu, perempuan ini memang dijaga oleh agama kita, ya. Sampai suara saja tidak boleh dikeraskan. Jadi Bapak yang bagi ibu-ibu dipelankan saja, ya. Nah, kita ibaratkan ini adalah pintu Masjidil Haram, ya. Maka Bapak Ibu sudah disunnahkan juga untuk berhenti mengucapkan talbiyah, tapi melanjutkan sunnah yang lain. Apa? Doa masuk masjid apa Bapak Ibu? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Masuk dengan kaki kanan. Ya. Nah, kita lanjut, masuk dengan kaki kanan. Hah? Belum. Ya. 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 Ketika Bapak Ibu sudah masuk masjid, itu kan masih ada jarak itu antara masuk masjid dengan Ka'bah. Maka kita harus siap-siap bagi laki-laki ittiba ya.
Ittiba itu apa? Menampakkan bahu sebelah kanan. Ya, jangan lupa. Ya, menampakkan bahu sebelah kanan, mengeluarkan bahunya. Jangan ditutup bahunya, bahu yang sebelah kanan. Nah, ini makanya tadi saya katakan tinggal dilipat seperti ini. Ya. Nah, dia seperti ini ya. Jadi, bahu sebelah kanan harus dibuka. Ini namanya ittiba. Ya, ya. Nah, jadi ittiba ini, Pak. Kalau yang bagi perempuan nggak usah, laki-laki saja. Ya. Nah, itu ada jarak, Pak, biasanya. Kita belum nampak Ka'bah. Ya, kita belum nampak Ka'bah. Ketika kita jalan terus sudah pakai ittiba, apa yang diucapkan ketika kita melihat Ka'bah? Ada yang tahu? Hah? Yang sudah pernah umroh? Hah? Iya, melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang diucapkan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Baik. Oke, ya, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi, tadi ketika kita berjalan menuju Ka'bah, belum melihat Ka'bah, sampai melihat Ka'bah kita ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Oke? Kita sambil jalan. Ayo. Sambil berjalan, apa yang diucapkan? Bebas Bapak Ibu. Zikir bebas, ya. Sambil berjalan, maka kita menuju titik awal. Titik awalnya apa? Hajar Aswad. Nah, kita cari Hajar Aswad. Mana Hajar Aswad? Pas sebelah sana. Ya. Nah, ketika ini kan kita berlawanan ini. Seharusnya bahu yang terbuka yang ke kanan ini menghadap sebelah kiri dia. Maka kita harus seperti ini. Berarti Bapak Ibu di sini. Sebelah kanan. Ya. Sini Pak, kita mulai dari sini. Ya, seperti ini. Jadi usahakan bahu yang sebelah kanan ini berlawanan dengan Hajar Aswad. Ya, berlawanan dengan Hajar Aswad. Jadi nggak seperti ini dia. Nah, dan Bapak Ibu ketika tawaf usahakan bahu yang kanan ini tetap terjaga dia di sebelah atau berseberangan dengan Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu jangan pula lihat belakang gini. Ya. Kalaupun bisa cuman sekedar aja. Jangan sampai dia berlawanan seperti ini. Bapak Ibu lihat mana anakku enggak, ya? Jangan sampai. Oke? Nah, ketika Bapak Ibu seperti ini sudah melihat Hajar Aswad dan kita mau memulai tawaf, apa yang kita ucapkan? Bismillah Allahu Akbar. Lambaikan. Ya, lambai. Nah, ketika lambaikan ini pun Bapak Ibu nggak perlu kita lambai. Hanya sekedar angkat tangan. Sekedar angkat tangan. Ya. Nanti Bapak Ibu banyak tuh lihat. Lambai dia. Nggak perlu. Ya. Seperti itu. Kisbai dia. Ya, nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah melihat Allahu Akbar, barulah kita mulai putaran pertama. Ya. Apa yang dibaca Bapak Ibu? Terserah. Yang dibaca terserah. Berdoa banyak-banyak, bertasbih banyak-banyak, bertahlil banyak-banyak. Ustadz, berdoa pakai bahasa Arab. Ibu bapak berdoa nggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Silahkan. Ini Bapak Ibu ketika kita tawaf ini, yang tadi saya kelupaan, kita harus bersuci terlebih dahulu. Bukan berwudu. Berwudu kita terlebih dahulu. Kita jaga wudu kita. Kita jaga wudu kita. Jangan sampai kita batal wudunya. Kalau batal nggak masalah. Nanti kita jelaskan di sana supaya cepat ya. Jadi wudu. Jadi tawaf ini adalah ibadah yang diharuskan berwudu. Ya. Namun boleh bercakap-cakap, boleh berbahasa Indonesia. Ya. Doanya pakai bahasa Indonesia silahkan Bapak Ibu. Silahkan. Itulah yang kita katakan ibadah umroh itu gampang, mudah. Karena doanya nggak perlu kita hafal-hafal.
Nggak perlu kita hafal-hafal. Kita nggak perlu ngapal capek-capek doa pakai bahasa Indonesia, silahkan. Namun ada beberapa nanti yang harus pakai bahasa Arab seperti itu. Nah, ketika kita tawaf kita lanjut. Ya. Tawaf sampai terus terserah doanya apa. Bertasbih boleh, mengucapkan labbaik boleh. Ya, bertasbih dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus dia mengucapkan seperti itu, silahkan. Berdoa pakai bahasa Indonesia, silahkan. Sampai bertemu dengan rukun Yamani. Dia sebelahan dengan Hajar Aswad. Ya. Terus dia sampai rukun Yamani. Sampainya rukun Yamani, apa yang kita baca? Itu di halaman 15. Nah, ketika di rukun Yamani ini berbeda dengan Hajar Aswad. Sebagian orang ada yang mengangkat tangan. Maka tidak perlu. Ya, hanya mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah selesai? Sampai Hajar Aswad terus dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketemulah Hajar Aswad. Ya. Ketemu Hajar Aswad, selesai putaran pertama dan lambaikan lagi. Bismillah Allahu Akbar. Seperti itulah Bu sampai putaran ketujuh. Gampang apa susah? Gampang Bapak Ibu. Jadi nggak perlu Ibu Bapak monoton tabrak orang nanti. Ya. Cuman ketika Hajar Aswad lambaikan tangan Bismillah Allahu Akbar. Sama ketika sampai di rukun Yamani. Baru ada doa-doanya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu yang dibaca sampai ketemu Hajar Aswad. Sampai ketemu Hajar Aswad, putaran kedua dimulai. Ya. Angkat tangan Bismillah Allahu Akbar. Terus berjalan berdoa suka hati Bapak Ibu, terserah. Bapak Ibu minta kesehatan pakai bahasa, ya Allah sehatkan hamba ya Allah. Terus silahkan. Ya, makanya saya katakan ketika kita umroh jangan sia-siakan waktu umroh itu untuk ya hal-hal yang sia-sia. Tapi gunakanlah untuk berdoa kepada Allah. Oke? Sudah selesai kita tawaf, maka ada selanjutnya kita menuju makam Ibrahim. Nah, ini catatan bagi para jamaah yang mana mereka ingin mengejar Hajar Aswad. Kalau kayak gini Bu, kondisinya silahkan Bu, Pak. Ya, silahkan. Tapi kalau sekarang di sana itu saya rame Bapak Ibu. Ya, rame. Kalau Bapak Ibu memungkinkan ngejar ke sana, fadhol. Tapi kalau nggak mungkin jangan paksakan. Ya. Jangan paksakan. Kenapa? Membahayakan kita. Nanti Ibu akan lihat, ketika pas di Hajar Aswad ini, orang sangat padat. Ada yang dari sana mereka keluar, ada yang masuk, keluar masuk, ada yang mutar. Kalau kita rombongan seperti ini, di situ potensi terpecahnya kita. Ya, terpisahnya kita dengan rombongan. Maka kalau di tengah nggak akan mungkin kita bisa berputar. Cari amannya saja, ya. Dan itu juga sunnah. Nabi hanya mencontohkan seperti itu. Nggak diwajibkan. Kalau diwajibkan apa jadinya? Kejadian lah, pijak-pijakan, ya kan? Nah, seperti itu. Setelah kita selesai di sini, kita menuju makam Ibrahim. Inilah dia makam Ibrahim Bapak Ibu, ya. Sampai di sini, ya. Apa yang harus kita lakukan? Sholat 2 rakaat. Nah, ketika di makam Ibrahim ini pun kita nggak mesti pas di belakang makam Ibrahim. Kita cari tempat aman. Nggak mungkin kita sholat di sini orang lewat Bapak Ibu. Maka cari tempat aman. Di belakang silahkan. Sholat 2 rakaat. Makanya tadi saya katakan jaga wudhunya. Ustadz, bagaimana kalau kejadian ketika tawaf
saya kentut. Kan nggak bisa saya tahan, Ustaz. Atau nggak boleh ditahan. Memang nggak boleh ditahan, Pak. Kentut kan. Tapi masih putaran ketiga. Bagaimana selanjutnya? Kentutkan, ambil air wudhu, lanjutkan putarannya. Nggak mesti ulang dari awal. Lanjutkan dari putaran yang kita batal di sana. Kalau putaran ketiga berarti kita lanjut putaran keempat. Dan sholatlah kita 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Usahakan ada sutrahnya, pembatasnya. Apa yang dibaca ketika sholat? 2 surahnya. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas. Taib Al-Kafirun. Ayat pertama adalah Al-Kafirun. Rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Salatnya ringan Bapak Ibu. Setelah itu baru Bapak Ibu boleh berdoa. Silahkan tambah lagi doanya Bapak Ibu. Ya, tambah lagi doanya. Setelah Bapak Ibu salat, ya, disunnahkan Nabi mencontohkan minum air zam-zam. Ada di belakang biasanya. Sini nggak ada ya? Nah. Belum, ya? Nah. Air pump yang ada. Kalau di sana di belakang ada air zam-zam. Sunnahkan untuk minum, ya. Kemudian juga dibasuhkan kepalanya seperti itu. Dan Nabi kalau pada waktu itu mencontohkan balik ke Hajar Aswad, menciumnya kembali. Tapi kan kita nggak mungkin. Maka lanjutlah kita menuju rukun yang ketiga, sa'i. Kita menuju sa'i Bapak Ibu. Ya. Sambil kita jalan menuju sa'i, apa yang kita baca Bapak Ibu? Belum sampai, masih menuju sana. Kita berzikir dengan bebas, bebas. Bapak Ibu berdoa silahkan, berzikir silahkan. Sampailah dia nanti ada seperti tanjaan. Ya, sudah menuju sa'inya, pas sudah mendekat tempat sa'i. Maka yang kita baca apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya, itu yang kita baca. Di halaman berapa itu? Halaman 21. Ya. Ini mendekati safa. Nanti ada itu dia seperti tanjaan. Ya, kita bacalah dia innas safa wal marwata min sya'airillah. Dah. Lalu membaca abda'u bima bada Allahu bihi. Ya. Abda'u bima bada Allahu bihi, yang artinya aku memulai seperti apa yang Allah mulai. Artinya dari Safa menuju Marwah. Oke. Kita sudah sampai Marwah ini Bapak Ibu. Ya. Sampainya di Safa. Ya. Oke. Sampainya di Safa kita biar bisa, yang lain bisa. Ya. Sampainya di Safa, kita baca doa. Di situ ada itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali Allahu Akbarnya. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala, atau ditambah yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dah? Udah Ibu seperti ini, maka Ibu berdoa suka hati. Ya, berdoa suka hati. Setelah Ibu berdoa suka hati, ulang lagi doa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah.
Kemudian doa sekali lagi. Dah, doa suka hati. Doa suka hati. Selesai ibu berdoa, baca sekali lagi doa ini. Dia sampai 3 kali, Bu. Ya. Udah dibaca doa ini, baru jangan berdoa. Kita sa'i. Namun ada catatan. Ketika kita berdoa dan membaca doa ini, kita harus menghadap Ka'bah. Nah, kita harus menghadap Ka'bah. Mengangkat tangan silahkan. Ya, seperti itu. Dah. Namun ada masalahnya lagi Bapak Ibu. Ketika seandainya kita diusir oleh petugas, karena di Bukit Safa itu orang berkumpul berdoa, bukan kita aja Bu yang berdoa. Orang berkumpul berdoa, orang mau masuk, orang mau keluar, maka petugas itu mengusir kita kalau seandainya sudah membludak. Maka apa yang harus kita lakukan ketika seperti itu? Jalan-jalan, haji katanya. Diusir kita, lanjut katanya. Maka ya sudah, kita baca sebisa mungkin dan kita melanjutkan sa'i. Kita lanjutlah Bu sa'i. Karena sudah baca 3 kali tadi kan? Kita lanjut. Apa yang kita baca Bapak Ibu? Belum. Sampai yang hijau. Itu sampai yang hijau. Ketika kita menuju sampai yang hijau, ini doa bebas Bapak Ibu. Zikir bebas. Makanya saya katakan sekali lagi, ibadahnya enggak ribet. Enggak monoton baca doa yang ada di buku. Mau berselawat silahkan. Perbanyak selawat silahkan. Ya, perbanyak doa bahasa Indonesia silahkan. Sampailah batas lampu warna hijau yang di atas. Ya, maka bagi laki-laki disunahkan lari kecil sambil membaca doa apa? Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Terus sampai dia menuju akhir lampu. Bagi perempuan nggak masalah, nggak lari. Ini bagi laki-laki saja. Ya, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Sampai lewat lampu warna hijau. Setelah itu Bapak Ibu jalan seperti biasa. Apalagi yang Bapak Ibu baca, terserah. Ibu mau minta uang yang banyak, ya boleh. Mau minta apa pokoknya terserah. Bertasbih silahkan. Berdoa yang lain pun silahkan. Sampailah menuju Marwah. Ya. Sampai menuju Marwah, kita berhenti dan kembali menghadap Ka'bah. Ya, berhenti dan menghadap Ka'bah. Apa yang kita baca Bapak Ibu? Doa yang di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sudah habis berdoa suka hati. Sudah berdoa suka hati, selesai, baca lagi doa ini sampai yang ketiga kali. Ya. Sudah sampai yang ketiga kali, Bapak Ibu nggak perlu doa dan lanjut sa'i putaran yang kedua. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Mau kita coba lagi sana? Satu aja ya. Iya, setiap finish baca lagi doa ini, Pak. Sampai di sofa, finish kita kan, baca doa ini 3 kali, baru doa. Angkat tangan, boleh. Iya, angkat tangan. Makanya doa-doa yang dihafalkan sedikit, kalau bisa dihafal. Seperti itu. Sampai Marwah lagi, baca lagi doa ini. Maka kan rangkaiannya semua adalah doa Bapak Ibu. Maka merugi orang yang ibadah umroh namun tak berdoa. Oke, kita selesai. Ini selesai rukun yang ketiga. Maka sampailah kita rukun yang keempat. Apa itu? Tahallul. Oke, kita menuju tahallul. Di mana tahallulnya? Banyak Bapak Ibu. Ya, nanti akan diarahkan di sana. Ya.
paling enggak 8 real atau 10 real maksimal. Ya. Laki-laki tadi saya katakan lebih bagusnya botak licin. Pendek sesisir, 2 sisir nggak masalah, tapi lebih bagus 1 sisir. Nah, adapun perempuan jangan pernah mau Bu ditawari pangkas di sana. Keluarkan sedikit, nggak boleh. Rambut itu adalah aurat. Setelah Bapak Ibu sudah selesai tahallul, sudah selesai umrohnya. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Oke, sudah? Baik, kalau sudah silakan duduk, kita buka sesi tanya jawab. Oke, baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, boleh tunjuk tangan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Ya, boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustadz, tadi sebelum kita pakai ihram kan ada kita mandi wajib, bersih-bersih badan. Itu kita pakai deodoran boleh baru memakai ihram? Terima kasih. Baik. Ya. Ketika kita mau berangkat ke tempat mikot tadi, tempat kita mengambil ihram, itu diperbolehkan. Kita mandi kan, pakai deodoran, pakai minyak wangi, ya, minyak wangi di dalam badan, ya, itu tidak masalah, diperbolehkan, ya. Namun yang nggak boleh itu adalah ketika sudah sampai mikot dan kita sudah membaca doa atau memasang niatnya tadi labbaik Allah atau labbaik umratan atau labbaik Allahumma umratan, ya. Nah, ketika itu sudah kita ucapkan, kita pakai deodoran atau kita pakai minyak wangi. Nah, itu yang tidak boleh. Seperti itu Bapak Ibu. Wallahu taala alam. Ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, tadi pas kita mau sholat sunnah di makam Ibrahim, doanya niatnya apa Pak Ustadz? Niatnya? Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita selesai tawaf dan kita disunnahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka yang senantiasa dipertanyakan jamaah adalah niatnya. Niatnya apa? Maka saya katakan niatnya niat sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ya, bacaannya apa? Tidak perlu bacaan Bu. Nah, tidak perlu usolli rakaata, tidak perlu, ya. Karena niat itu tempatnya di mana Bu? Di hati. Enggak perlu kita ucapkan, ya. Jadi tidak ada bacaan khusus untuk niat tadi Bu, bacaannya. Nah, ya sekedar sholat 2 rakaat dalam hati. Kita ke makam Ibrahim, kemudian kita niat mau sholat 2 rakaat, sholat sunnah, dah lakukan sholat takbir seperti itu. Ya, pada umumnya Bu. Nah ini yang masih menjadi ya perbedaan lah di antara masyarakat. Ya, dengan melafazkan
niat. Tapi wallahu taala alam, saya lebih memilih bahwasannya niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak perlu diucapkan. Apalagi dengan lafaz yang khusus seperti tadi usolli rakaatani ini. Nah, kalau yang nggak hafal bagaimana, Bu? Nah, seperti itu. Ya. Itu dia wallahu taala alam. Jadi niatnya ya niat mau sholat 2 rakaat dalam hati saja. Enggak perlu kita lafazkan. Seperti itu. Baik, ada lagi? Nah, Insya Allah di Raudah niatnya seperti itu juga, sama. tidak perlu dilafaz ya. Tidak perlu dilafazkan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ketika ibu di Raudhah, kan sholat sunnah 2 rakaat tuh, nah, nggak perlu ibu melafazkan usolli rakaatani. Apa niatnya, Bu? Ya, maka niat sholat dalam hati sudah selesai. Itulah bentuk kemudahan agama kita. Ya, jadi niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak perlu kita ucapkan. Wallahu taala alam. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai ini Pak Ustadz, tahallul bagi wanita memotong rambut sepanjang 1 ruas jari. Ini penjelasannya apa? Satu ini aja ya Ustadz ya? 1 ruas jari. Iya, ini minimal. Iya. Maksudnya sepanjang 1 ruas jari sedikit aja Ustadz? Iya. Sebagian aja, Bu. Enggak mesti Ibu punya rambut panjang nih. Misalnya lebarnya 30 cm. Sepanjang 1 ruas jari 30 cm tadi itu. Lebar enggak mesti. Berarti cukup di pinggir sedikit aja, Iya, di 1 pinggir ruas jari. 1 ruas jari. Oke, makasih Ustadz. Oke. Ya. Kalau Ibu mau sekalian pangkas, ada teman yang pandai pangkas pendek sekalian, enggak masalah. Ya. Sekalian ke salon, ya, salon pas pula temannya pandai motong rambut, enggak masalah. Ya. Ini minimalnya dia 1 ruas jari dan enggak mesti kayak tadi saya katakan lebar rambutnya itu kan kalau perempuan panjang kan ada lebarnya kan, dia mesti seluruhnya, tidak mesti. Sedikit saja pun boleh. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Untuk bapak-bapak sudah paham? Insyaallah. Alhamdulillah. Oke, kita sambil menunggu Bang Jiang. Kalau seandainya ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan. Mungkin belum tergambar di sini. Ya, fadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak yang kita lakukan Ustadz, adakah untuk sesi badal umroh Ustadz? Untuk almarhumah entah siapa gitu kita badalkan. Oke, badal umroh. Taib. Ini memang selalu menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Ya, selalu menjadi pertanyaan. Kenapa selalu menjadi pertanyaan? Karena sudah dilihatnya rangkaiannya tadi itu, Masya Allah bagus, doa semua dan segala macam. Maka timbullah niat untuk membadalkan. Oh iya, mama saya, ayah saya. Maka yang perlu diperhatikan yang pertama, orang yang membadalkan itu harus sudah umroh terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah kita baru selesai dan insya Allah akan selesai nanti. Kalau sudah selesai umroh, maka diperbolehkan untuk membadal. Diperbolehkan untuk membadal. Tapi dengan syarat seperti syarat di awal. Apa syaratnya? Harus kembali menuju mikot.
harus kembali menuju mikot. Mikot yang terdekat, mungkin nanti kita bisa ke Bir Ali lagi, ya kan? Nah, di Masjid Aisyah, orang banyak mengatakan di Masjid Aisyah, di daerah Tan'im. Ya, di daerah Tan'im. Memang ini ada sebagian pendapat para ulama zaman sekarang memperbolehkan. Ya, jadi mengambil mikotnya di Masjid Aisyah, nama daerahnya adalah Tan'im. Nah, di situ kita mengambil mikot dan berniat kembali. Ucapkan niat labbaika umratan atau labbaikallahumma umratan. Tambahannya ada. Apa? An. Untuk siapa? Misal bapak kita. Maka niatnya labbaikallahumma umratan atau labbaika umratan an abi. Kalau untuk umi, an ummi. Kalau untuk nenek, an jaddi. Sebutkan namanya juga boleh. An Sujatmiko misalnya. An Rudi misalnya. An Sukinem misalnya. Sebutkan namanya. Itu niatnya. Jadi labbaika umratan an Sujatmiko kalau laki-laki. An Suminem kalau perempuan. Seperti itu. Nah, maka kalau dia sudah niat tadi, maka harus dia perhatikan larangan-larangan kembali. Nah, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh segala macam, itu harus dia perhatikan. Sudah itu dia menuju ke Masjidil Haram. Dia lakukan lagi rangkaian 3 sisanya. Apa? Tawaf, sa'i, dan tahallul lagi. Udah botak licin nih, lupa dia. Maka kalau memang ada niat dari Medan, dari Indonesia pakai umroh, mau badal umroh, jangan botak licin. Jangan botak licin, sisahkan nanti untuk badal. Seperti itu, ya. Nah, namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak jamaah yang sudah pengalaman, sudah melakukan ibadah tadi, udah tahu dia capeknya, aduh kayaknya nantilah lagi, atau di ujung-ujung, ya. Tapi berbenturan dengan kegiatan travel. Nah, ini Bang ada yang nanya tadi, kalau badal umroh gimana? Bisa, nggak nambah biaya? Nanti kita patungan biaya bus saja, Ustaz. Itu Pak. Jadi nanti biasanya kalau naik taksi itu satu orang bisa 1 sejalan. Dia PP ya. Nanti kalau kita rame, kita patungan nyewa bus. Nanti nyewa bus itu sekitar 40 rial, satu orang udah PP. Lumayan kan hemat Bapak Ibu gitu. Gak ada biaya, nanti tetap kita temenin, tetap ada ustadznya, cuma busnya aja karena kita ngambil ngambil mikotnya kan di Tan'im Ustaz. Iya. Di Masjid Aisyah. Masjid Aisyah. Gitu. Sudah kita sampaikan. Nah, jadi tambahan biayanya itu Pak. Tapi kalau kegiatan umrohnya, ibadahnya seperti yang di awal. Pasang niat, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahallul lagi. Ya, sah dah, sama. Selesai itu, selesailah badalnya. Mau badal lagi, tadi mama, badal lagi bapak. Aduh, ya kalau banyak duit, rambut masih ada silakan. Tapi Bapak Ibu, ya, saya katakan, Nabi SAW tidak pernah melakukan umroh berkali-kali dalam satu safar. Sekali safar dia 1 kali umroh. Ya. Berkali-kali yaitu memang Nabi SAW tidak pernah melakukan. Bukan berarti tidak boleh. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau memang banyak duit, ya untuk program kedua kali Bang ya, berangkat lagi silahkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi mau nanya Bapak Ibu? Karena ya
Nanti kita jelaskan selesai Ustadz, Pak. Ini pertanyaan sesuai dengan syariat aja dulu, yang butuh. Karena nanti kalau awak ditanya dalil, pening awak Pak jawabnya kan. Nanti alif bate a, awak bilang gitu aja. Ini yang sesuai dengan syariat dulu nih. Yang butuh hujjah, yang butuh dalil dalam penjawaban. Ada nggak? Karena selesai Ustadz balik, nggak ada lagi Pak pertanyaan berdasarkan syariat. Nanti sama Ustadz Abu Salma aja lagi nanyanya. Tawaf awal. Tawaf wajibnya tadi ya, tawaf wajibnya sebagai rukun. Nah, bagaimana dengan tawaf sunnah-sunnahnya tawaf wada? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kegiatan umroh itu tidak ada yang namanya tawaf kudum, tawaf wada, tidak ada. Karena itu kegiatan umroh, ibadah umroh. Kalau haji baru ada. Tapi kalau seandainya Bapak pengen tawaf sunnah, silahkan. Silahkan tawaf sunnah. Tapi Bapak Ibu, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan peraturan. Apa peraturannya? Orang yang melakukan tawaf sunnah itu tidak boleh di mataf, di daerah Ka'bah. Itu nggak boleh. Jadi di mana tawafnya? Di lantai 2. Itu jaraknya sekali putaran 1 kilo lebih. 7 kali putaran 7 kilo. Tapi kita nggak mikir jauhnya, kita mikir ibadah. Nah, banyak jamaah yang istilahnya mereka mengakali dan itu tidak dibenarkan. Apa? Dia pengen tawaf sunnah dan pengen sholat di Ka'bah. Dia pakaian ihram saja dan tawaf, tidak melakukan rukun-rukun umroh tadi. Dia pakai umroh, pakaian ihram. Tujuannya ngapain? Mau sekedar tawaf sama sholat di situ. Berbenturan 2 hukum Bapak Ibu. Apa hukum yang pertama? Sunnah. Tawafnya tawaf sunnah, ibadahnya ibadah sunnah. Berbenturan dengan ibadah wajib. Apa ibadah wajibnya? Taati pemerintah. Menaati pemerintah itu wajib. Jadi mana yang didahulukan? Wajib. Maka jangan tawaf di bawah. Tawafnya di mana? Di atas. Masa kita sudah sampai di Mekah, kita nggak pernah nyoba tawaf di lantai 2. Sesekali dong coba di lantai 2. Nah, bisa pakai mobil. Mobil apa namanya Bang? Mobil golf. Tapi bayar kan Bang? 50 real. 1 orang. Tapi kalau yang masih muda coba Pak, jalani itu. Ya, kursi roda silahkan. Nah itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini banyak keliru ini memang di jamaah-jamaah kita. Mereka pengen tawaf, pengen sholat di mataf itu dengan mengelabui bahasa kasarnya. Pakaian ihram mereka, tawaf mereka. Cuman tawaf saja, nggak sa'i, cuman pengen tawaf, tapi mengelabui. Dan itu melanggar peraturan pemerintah Arab Saudi. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Taib, wallahu ta'ala alam. Oke, sudah? Oh boleh Ibu silakan. Badal. Dam. Iya seperti itu. Ketika dia melanggar larangan-larangannya. Ya, ketika dia melanggar larangan. Ketika dia di dalam kegiatan umroh itu dia melanggar larangannya. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya, masih dalam ihram, maka dia membayar dam. Maka dam itu disesuaikan di sana biayanya. 1 ekor kambing. Seperti itu. Ya. Itu kalau dia melanggar larangan-larangan tadi, Bu. Ya, bukan meninggalkan rukun. Beda ya.
Rukunnya kan tadi ada 4 tadi kan. Nah kalau dia meninggalkan rukun berarti batal, diulang. Tapi kalau melanggar larangan maka dia harus membayar dam, tebusan. Ya. Dan kalau dia sudah membayar tebusan berarti lanjut lagi ibadahnya seperti itu Ibu. Wallahu taala alam. Dan 1 ekor kambing itu disesuaikan harganya di sana. Dan biasanya dibayar kemana itu Bang? Ada pihaknya kan di sana, seperti itu. Jangan pula Bapak Ibu, makanya saya katakan yang beratnya memang menjaga larangan tadi. Kita jangan sampai lupa. Ya. Kita perhatikan seperti itu. Ya. Kalau lupa ya mudah-mudahan jangan sampai lupa. Kalau lupa ya kita mau bilang apa? Insya Allah Allah memaafkan. Tapi jangan pura-pura lupa. Percuma ibadahnya kalau pura-pura lupa. Ya, nilai ibadahnya pun kurang. Bisa jadi pun batal seperti itu. Jadi kalau memang melakukan kesalahan, laporkan supaya ditebus dan ibadah kita menjadi baik seperti itu Ibu. Wallahu taala alam. Sekitar 6 jam. Sempurna. Oke. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dari Madinah menuju Mekah, itu kan sekitar nebus kan sekitar 6 jam Bu. Nah, itu kan lama itu. Dapat makan kan Bang? Dapat, perut kenyang. Ya, nanti ada BAB, nanti ada BAK. Jangan ditahan Bu. Jangan ditahan. Buangkan saja. Wuduknya kayak mana Ustaz? Ya tinggal ambil air wuduk lagi. Seperti itu. Ya. Bahkan kalaupun seandainya ibu sudah wudhu, sudah sampai di mikot, kemudian sudah wudhu lagi, sampai di Ka'bah atau sampai di Masjidil Haram, mau melakukan tawaf ini, mau buang air kecil atau mau BAB, ya buang. Silahkan dibuang, nanti ambil air wudhu lah lagi. Saya punya pengalaman satu jamaah, dia diabetes. Kencingnya berkali-kali, bapak. Ya, memang nggak bisa ditahan. Jadi bolak-balik itu, ya itulah tadi yang kita harus sabar. Bolak-balik dia ke kamar mandi. Ya, saya katakan silahkan Pak. Saya kalau gitu pakai pempas aja lah Ustaz. Jangan Pak. Silahkan Bapak bolak-balik. Disitulah letak pahalanya insya Allah. Ya. Kesungguhan dia dalam melakukan ibadah. Jadi bolak-balik dia memang Pak. Saya katakan, Bapak buang air, nanti ambil air wudu, lanjutkan tawafnya yang Bapak tadi tinggalkan. Dia baru 4, lanjutkan 3 lagi. Sa'inya juga seperti itu. Baru putaran kedua, Ustaz saya mau ini ya Ustaz, ke kamar mandi, ya silakan Pak. Nanti Bapak lanjut sendiri, nanti saya tunggu di Marwah. Alhamdulillah Bapak tuh paham. Jadi silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan ada kata menahan-nahan, oh nanggung satu putaran, tidak. Ini tidak seperti ibadah sholat. Kalau sholat kan keluar ulang dari awal. Ini tidak. Keluar kita lanjutkan. Berwudu lanjutkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi jamaah? Gak apa-apa kalau memang mau nanya banyak-banyak juga gak ada masalah jamaah. Masalah Bapak Ibu.
memang tugas di sini untuk menjelaskan. Ibu mau nanya lagi juga boleh, nggak ada masalah. Boleh, Bu, silakan. Santai aja Bu, nanti kita bakal jadi keluarga loh, ini 2 minggu sama-sama. Boleh, silakan Ibu. Dulu boleh, Ibu yang belakang dulu, bentar. Insya Allah dipandu, Bu. Nanti ada ustadznya Bu, bukan Ada. beliau tapi ustadznya nanti baru datang. Ibu karena datang telat tadi, mohon maaf. Beliau nanti datang ke Medan itu tanggal 23 Desember, nanti ada ustadznya yang mandu. Itulah guna headset tadi. Jadi Ibu nggak capek-capek juga, itu gunanya kami bekalin headset supaya kadang kalau sambil tawaf sambil baca, nanti kami ke kanan, Ibu ke kiri. Kami udah siap, mana Ibu tadi rupanya udah sampai Medan lagi kan gawat Bu, karena baca gitu. Gitu. Makanya nanti kita pandu pakai kuping, aman insya Allah. Iya Ibu, nggak apa-apa. Iya Ibu silakan. Ya. Paham, insyaallah. Baik. Jadi sholat di Hijr Ismail itu apakah membatalkan putaran yang sebelumnya? Karena dia belum selesai nih, ya. Dia melihat kosong Hijr Ismail, sementara putarannya belum selesai. Kita katakanlah 5 atau 6 lah sudah di ujung. Maka putarannya yang 6 tadi hangus atau tidak? Tidak tidak hangus. Sama seperti kalau seandainya dia keluar ke kamar mandi. Ya, keluar ke kamar mandi. Mau BAB, mau BAK, seperti itu. Ya. Jadi dia tinggal melanjutkan Ibu. Seperti itu. Jadi oke. Saya katakan Ibu, wallahu taala alam, itu pendapat yang mana, tapi setahu saya berdasarkan dalil itu tetap terhitung. Ya, kita ambil dalilnya tadi adalah ketika orang yang keluar dari putaran, dia keluar ke kamar mandi. Kalau keluar ke kamar mandi artinya kan batal. Batal saja putarannya masih terhitung. Apalagi kalau seandainya dia sholat. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah memang disunnahkan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah memang disunnahkan ketika kita masih tawaf, kita sholat sunnah di Hijr Ismail? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, seperti itu. Sejauh yang saya pahami, itu saya belum pernah mendapatkan dalil. Ketika kita sedang melakukan tawaf, belum selesai ini, kita sholat di Hijr Ismail. Itu saya belum mendapatkan apakah itu sunnah atau tidak. Seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau seandainya dia melakukan sholat di situ, ya tadi putarannya tidak hilang atau tidak batal. Namun untuk menjaga di dalam permasalahan ibadah, lebih baik tidak usah kita lakukan ketika memang dalilnya tidak ada. Apalagi sekarang ini umrohnya sudah banyak orangnya. Ya, dan itu memang dijaga Bapak Ibu. Ya, apalagi umrohnya berjamaah-jamaah gini. Kasihan Bang Jiang nungguin Ibu, nungguin Bapak. Ya, seperti itu. Jadi saran saya ketika tidak ada dalil di sana, maka jangan kita lakukan. Karena Bapak Ibu, syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Apapun ibadahnya. Apa yang pertama? Ikhlas.
kita melakukan ibadah itu karena Allah, tidak mengharapkan apapun selain dari Allah. Mengharapkan pujian, mengharapkan supaya kaya. Tadi kan kita jelaskan keutamaan umroh. Menghilangkan fakir miskin atau menghilangkan kefakiran. Maka niat kita dari rumah bukanlah saya umroh supaya miskin saya ini hilang. Salah. Niatnya tetap karena Allah. Atau saya umroh, niat saya dapat jodoh yang bagus, yang soleh. Salah. Niatnya harus karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah mutabaah. Mengikuti sesuai apa yang Rasul ajarkan. Ya, sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Maka ketika Nabi SAW tidak mencontohkan, jangan kita lakukan. Siapa kita yang melakukan ketika Nabi tidak melakukan? Seperti itu. Ya, jadi dua ini syarat. Kalau ini kita lakukan, insya Allah ibadah itu akan diterima. Tapi kalau dua ini tidak terpenuhi salah satunya, maka ibadah itu tertolak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wallahu ta'ala alam. Ibu tadi yang belakang udah tadi? Udah. Tidak ada lagi jamaah. Kalau boleh sedikit menambahkan Ustadz, izin Ustadz. Jamaah kita ini berangkat di bulan Desember, tanggal 25. Nah, bulan Desember ini bulan yang penuh tantangan kalau berangkat umroh ya, di luar Ramadan. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan musim dingin. Dan itu hampir semua jamaah dari Asia, ataupun dari Timur Tengah, ataupun sampai dari seluruh dunia. Itu biasanya favorit untuk umroh. Gitu loh. Jadi memang kondisinya di sana insya Allah nanti bakal ramai sekali. Jadi menambahkan sedikit tadi jawaban Ustadz, jadi untuk jamaah, terutama untuk ibu-ibu dan juga jamaah lainnya, karena ini pernah kejadian juga ke kita, untuk yang umroh pertama kali bersama kami mohon untuk tidak ada yang memisahkan diri ya. Karena kami waktu itu di bulan Februari tahun lalu tuh ada polisi ya, jamaah kita sudah selesai sholat di belakang makam Ibrahim, kita bingung cari beliau di mana karena semuanya tadi kelihatan semuanya. Kita tunggu lama-lama dan ingat kita tunggu lama hampir sampai 1 jam kayaknya. Habis itu beliau datang, kita tanya dari mana Pak? Iya Ustadz, tadi kami sholat di Hijr Ismail katanya. Akhirnya kita selesai itu subuh. Nah kasihan untuk yang tua-tua. Jadi maksud saya kalau boleh izin, nanti di umroh yang kedua kami akan bimbing Bapak dan Ibu untuk sepuasnya. Dalam artian kita akan memang mainnya dari siang, nanti kita sampai di Mataf, itu insya Allah maghrib, itu nanti kita akan jaga dan bimbing bagi bapak-bapak terutama. Kalau ibu-ibu Masya Allah, semenjak ba'da Covid, ibu-ibu ini menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, baik itu untuk ke raudhahnya, kemudian untuk sholat tiap waktu di depan Ka'bah. Mau sholat tiap waktu di Hijr Ismail juga bisa. Karena kalau ibu-ibu itu masuk Hijr Ismail itu dari jam siang itu jam 10-11 sampai malam, sedangkan bapak-bapak itu cuma dari jam 8 pagi cuma sampai sebelum jam 11. Nah jadi kalau untuk ibu-ibu nanti bisa setiap saat 5 waktu mau sholat di Hijr Ismail bisa. Yang penting tahan kaki ngantri gitu. Tapi kalau musim dingin gini selalu lah ngantri ya. Tapi kalau untuk bapak-bapak banyak-banyak istighfar aja bapak-bapak ya. Karena memang kita kalau ke bawah harus pakai kain ihram kayak kata Ustadz tadi. Udah ada peraturannya. Berarti kalau nggak pakai kain ihram ya bohong, ya kan? Kalau pemahaman awak yang nggak ada ilmunya ini di sana itu kan pahala dikalikan 100.000 kali ya Ustadz ya. Betul. Pahala aja dikali 1.000 cuman dosa bohong ya kan? Kan gawat awak ya kan? Cuma pengen jalan-jalan di bawah tawaf, megang multazam, doa di sana,
sayang gitu ya. Itu aja sedikit tambahan dari awak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak kita masuk ke teknis, sudah? Tidak ada yang mau nanya? Baik. Kalau ada, Ibu silakan. Boleh, perempuan dibebaskan. Iya, perempuan dibebaskan. Khusus laki-laki, karena fotonya di sini cuma laki-laki. Kecuali ada foto perempuan, gak ada foto perempuannya soalnya awak lihat Jadi di situ cuma foto laki-laki pakai kain ihram. Berarti kan gak ada foto perempuan, berarti kita ngambil yang pasti-pasti aja, bahwasanya gak ada larangan untuk perempuan. Gitu. Ada lagi? Nggak ada? Baik, Ustadz boleh diberikan penutup Ustadz, Fadil Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Penutup di siang hari ini untuk sesi tanya jawab atau kegiatan menyampaikan manasik umrah. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tolong taati pemimpin safar. Ya, taati pemimpin safar seperti yang disampaikan Bang Jiang tadi. Perlunya koordinasi antara jamaah dengan pembimbing. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya. Kemudian ketinggalan jamaah dan segala macam. Nah, itu dia, taati pemimpin. Yang kedua, hilangkan rasa keangkuhan, kesombongan, saya sudah pernah, saya sudah paham, hilangkan itu semua. Ya. Karena itu akan memberatkan kita sendiri. Ya. Kalau memang dibimbing, ya dibimbing. Tapi kalau merasa berat dibimbing, coba ngomong sama pembimbing. Pak, Bang Jiang, kayaknya saya sudah bisa nih sendiri. Nanti kita ketemu-temu akhirnya di sana. Jadi saya mau sendirian. Saya mau lebih apa dan segala macam. Resikonya kan pun Bang Jiang sudah bisa menyampaikan. Seperti artinya koordinasi. Tapi kalau bagi-bagi yang belum pernah, saran saya tahan dulu hawa nafsu tadi untuk mencium hajar aswad dan segala macam. Ya, karena ini baru pertama kali, baru melihat Ka'bah, wah seperti ini rupanya, kaget dengan apa segala macam. Lebih baik sesuai dengan arahan pembimbing. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usahakan memaafkan saudara. Karena kita berangkat beramai-ramai jamaah seperti ini, seperti yang saya katakan tadi di luar. Kita tunggu-tungguan. Satu jamaah ke kamar mandi, ada yang nggak tahu balik gara-gara dia, kita lambat pulang. Tadi sampai subuh. Kita pun kejadian seperti itu, Bang. Permisi ke kamar mandi, nggak balik-balik, nggak taunya tersesat dia, Bu. Pak, kita cari, kita pembimbing kita cari kemana lah ibu ini, ya Allah, sama anaknya 2 orang, kita udah bingung. Nah, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang menunggu, sabar, jangan gitu. Jangan Bapak Ibu, kita di sana beribadah, ya. Ibu ini pun udah saya bilang jangan, sabar Bapak Ibu, sabar, ya. Disitulah letak kitanya diuji, ya. Semakin banyak kita bersabar, semakin banyak pula pahala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kekuatan, ya, kemudahan agar bisa beribadah di Ka'bah atau di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri sesi ini. Doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.